Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tetapi saya berharap kita semua dengan sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Menyembah dan memuliakan Dia. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat firman Tuhan yang mengantar ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita tetap dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang mulia, yang patut ditinggikan, yang patut kita agungkan. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Katakan suci, suci, suci. Nanti kita lanjutkan dengan pujian Engkau Rajaku, Engkau Tuhan. Amin. Ya Yesus.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Engkau Allah yang maha tinggi. Allah itu bertata di atas kemuliaan. Dia raja, dia punya kuasa. Dan hari ini kita datang di hadiratnya menaikkan pujian kepada dia. Menaikkan kemuliaan kepada raja di atas segala raja. Yang memiliki kuasa di atas segalanya. Dan kami datang hari ini kepadamu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Engkau raja kami. Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Kami menaruh pengharapan kami. Katakan dimuliakan Tuhan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, katakan Engkau yang bertata Tuhan. Amin. Yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, lebih sungguh lagi katakan dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Engkau yang bertata Tuhan. Engkau punya kuasa di atas segalanya Tuhan. Amin. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus
rajaku. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah Allah yang terus memelihara hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kalau kami kuat sampai hari ini, semuanya karena pertolongan-Mu, Allah kami yang maha dahsyat itu, Allah kami yang penuh kasih itu. Sehingga kami bisa bertekuk lutut di hadapan Tuhan pada pagi hari. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang berlalu di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa pertolongan yang sama akan terus Tuhan nyatakan bagi seluruh umat-Mu yang berteriak kepada Engkau. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang juga di hadapan, memohon ampun ya Tuhan. Memohon ampun atas segala dosa kami, atas segala kesilapan kami di hadapan, atas segala dosa kami, bahkan dosa semua umat manusia yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan jauhkan murka-Mu dari kami. Dan datangkanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh umat. Sekalipun hari ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tidak bisa kami berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan untuk bersatu karena keadaan yang kami alami. Tapi kami percaya bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami ada di dalam Kristus bersama-sama dan satu di dalam Engkau. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pada hari ini. Dan biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada masing-masing. Kami boleh mengalami urapan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami kenikmatan dan keintiman dengan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, baik lewat pujian, doa dan firman-Mu pada hari ini. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kedahsyatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ketenangan dan damai sejahtera daripada Engkau. Sekali lagi seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah mari bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kita sampaikan apa kita sebutkan pengakuan iman rasuli dengan jelas dan dengan penuh iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita beberapa lagu sukacita. Nah, walaupun dengan
personil yang tidak seperti biasanya kalau kita berkumpul di gereja. Karena memang dibatasi untuk orang berkumpul saudara. Tapi saya berharap kita semua tetap bersuka cita dan hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Nikmati setiap pujian, setiap kata, setiap syair. Nikmati itu sebagai ungkapan hatimu di hadapan Tuhan. Sebagai doa dan penyembahan di hadapan Tuhan. Lagu berikut ini kita akan memuji Tuhan. Dia berkata, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Bahkan di dalam hidupku ada Tuhan. Oleh karena itu aku tidak takut. Sebab ada Tuhan besertaku. Apapun musuh, ada Tuhan sekelilingku. Ada Tuhan kiri kananku. Dan ada Tuhan di dalamku. Kita nyanyikan ini ya, sedikit lebih rancak. Dan saya undang kita semua kalau mau sedikit bergoyang di rumah boleh. Kiri kananku ada Tuhan. Oke. Amin. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan berlindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Dengan semangat, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi ya, dengan semangat. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Oke ya, katakan kiri kanan saudara. Amin gitu ya. Di rumah juga katakan amin. Ada Yesus bersama dengan kita. Saudara, kita lanjutkan dengan satu pujian yang juga sukacita. Tapi saya rasa ini tepat untuk situasi yang kita alami hari ini. Kaulah kuatku, meskipun musuh ada di depanku. Rintangan menghalangi langkahku. Walaupun beribu rebah di kiriku dan di kananku, tapi kau tetap bersamaku. Ya, saya yakin kita semua masih ingat dengan lagu ini ya. Meskipun musuh di depanku, kaulah kuatku. Oke. Mari dengan sukacita nyanyikan di rumah. Boleh dengan tepuk tangan. Kalau
Kalau mau berdiri di rumah masing-masing, mari berdiri saudara. Mari dengan sukacita nyanyikan lagu ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kesenanganku. Kita ulangi lagi dari awal Bapak Ibu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sanggup Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan sukacita katakan, takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kesenanganku. Kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah menaikkan segala syukur dan permohonan kita. Selanjutnya saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari tenangkan hati saudara. Kita siapkan hati kita. Tuhan mau bicara apa kepadaku dan kepadamu hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Fauzi Duhulagu dengan tema memandang kepada Kristus. Firman Tuhan, iya dan amin. Pujian berkata, ku yakin saat kau berfirman. Ku menang Tuhan saat engkau bertindak. Bahkan ku aman karena kau menjaga. Dan aku kuat karena engkau menopang. Kita naikkan pujian ini sambil kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ku yakin saat kau berfirman. Amin Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Musik saja, musik saja. Bapak Ibu, mari dengan sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan menjaga kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menguatkan kita. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari dengan mata iman terus terarah kepada Allah. Pandanglah kepada Kristus. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Bapak Ibu ambil sikap berdoa di rumah masing-masing. Dan katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan. Amin. Ku yakin. Nyanyikan dengan sikap berdoa. Imani saudara. Ku menang saat Kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aku aman di dalam-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Amin Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup melepaskan kami dari segala ketakutan ini Tuhan. Engkau sanggup melepaskan kami dari mara bahaya ini Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
kepada hambanya kami persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pendengaran akan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, terlalu sulit bagi kami untuk memahami dan menyelami kebenaran-Mu. Tetapi dengan karya Roh Kudus-Mu yang membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu, kami dapat memahami dan bahkan digerakkan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, meluruskan jalan hidup kami, dan membuat hidup kami menjadi hidup yang senantiasa memperkenankan hati-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, dalam minggu pertama di bulan April ini adalah pandanglah kepada Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian sabda Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan-Nyalah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika ada seorang juragan dari Timur Tengah sedang mengalami sakit keras dan dalam kondisi yang kritis. Dia terbaring di pembaringan dan di sekelilingnya ada istri dan kemudian kelima orang anaknya. Dalam kondisi yang demikian, saudara sekalian, sang juragan itu bersuara dengan lirih. Dia bertanya tentang istrinya, "Umi, di mana Umi?" Lalu kemudian saudara, sang istri itu kemudian memegang tangan suaminya dan dia berkata, "Abi, Umi ada di sini." Kemudian saudara sekalian, sang juragan itu bertanya lagi, "Di mana si Abdul?" Lalu kemudian anaknya yang bernama Abdullah, saudara, berkata, "Ayah, saya ada di sini." Lalu kemudian saudara sekalian, si juragan itu bertanya lagi, "Lalu si Abu di mana?" Anaknya yang kedua yang bernama Abu Nawas, saudara, kemudian menjawab, "Abi, Abu ada di sini." Demikianlah juragan itu bertanya kepada anaknya yang ketiga dan kemudian anaknya yang keempat. Dan ketika dia sampai bertanya tentang anaknya yang kelima yang bernama Komar, Komar itu pun berkata, "Abi, Komar ada di sini." Saudara, pada waktu dia mendengar suara anaknya yang kelima, yang terakhir itu, tiba-tiba matanya terbuka. Lalu kemudian dia duduk, dan kemudian dia lihat kiri dan dia lihat kanan. Lalu kemudian dia berkata kepada mereka, "Jadi siapa yang jaga toko kita kalau semua ada di sini?" Saudara, mendengar cerita ini kita mungkin heran dengan apa yang terjadi pada si juragan ini.
Bagaimana dalam kondisi yang kritis, dia bisa bangun, dia bisa buka matanya, dia bisa lihat kiri dan kanan, dan dia bisa menegur istri dan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa melupakan kondisi kritis keadaan yang sedang terjadi dalam kesehatannya atau kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa si juragan ini bisa lupa dengan kondisi kritisnya? Dan dia segera bangkit. Rupanya saudara sekalian, toko baginya adalah sumber kehidupannya. Dari toko itu selama ini dia bisa menafkahi kehidupan keluarganya. Itulah sebabnya saudara, hatinya, pikirannya, fokusnya, bahkan pandangannya itu hanya kepada tokonya. Sehingga saudara sekalian, pada waktu dalam kondisi kritis pun dia masih memberikan pikirannya, memberikan hatinya kepada tokonya itu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang pandanglah kepada Kristus. Kalau kita melihat kondisi atau melihat konteks kisah yang dicatat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ini, maka kita melihat bahwa sebenarnya posisi bangsa Israel pada waktu itu sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Namun karena bangsa Edom menolak negeri mereka dilalui oleh bangsa Israel, maka terpaksa bangsa itu harus memutar ke selatan, mengitari wilayah negeri Edom itu. Dan kemudian saudara, perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang bertambah panjang. Perjalanan yang bertambah sulit dan berat. Belum lagi saudara, di dalam pasal sebelumnya kita membaca saudara bahwa mereka baru saja kehilangan seorang pemimpin besar yang bernama Harun, imam besar mereka di Gunung Hor. Dan pada waktu itu dikatakan mereka meratapi Harun selama 30 hari lamanya. Banyak situasi dan keadaan yang membuat bangsa ini menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi kemudian dikatakan kesal ketika mereka melewati sebuah perjalanan yang panjang, yang sulit di tengah-tengah padang gurun itu. Itulah sebabnya saudara dikatakan di dalam ayat yang keempat, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Di dalam terjemahan lain dikatakan mereka tidak menjadi sabar, saudara. Dan ini kemudian membawa mereka akhirnya berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Saudara, sebenarnya ketidaksabaran dan perlawanan atau pemberontakan bangsa itu bukan hanya ketika mereka dalam situasi dan kondisi yang tertekan oleh karena begitu sulitnya perjalanan yang mereka lewati. Namun kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun sejak mereka dari Mesir sampai mereka berada dalam perjalanan yang kita baca pada hari ini, memang kita melihat bahwa bangsa itu memiliki ciri yaitu mereka suka melawan Allah. Mereka suka bersungut-sungut, mereka suka memberontak kepada Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang mendarah daging, yang melekat di dalam diri mereka. Sehingga saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka melawan, bangsa yang suka memberontak kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maafkan kalau saya katakan bahwa sikap bangsa Israel ini adalah juga merupakan gambaran dari sikap kita umat Allah pada hari ini. Kita mungkin dilahirkan sebagai seorang Kristen, kita menyandang status Kristen di KTP kita. Namun saudara sekalian, kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel. Sama tegar tengkuknya, sama jiwa memberontaknya, sama jiwa melawannya. Saudara, mungkin jemaat GKJ tidak demikian, tapi mungkin jemaat-jemaat lain. Saudara, kita mungkin adalah orang yang suka marah, jengkel, atau ketika tekanan hidup kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mungkin memiliki jiwa yang tidak sabar ketika kita menghadapi kesukaran. Kita mudah bersungut-sungut dan ujung-ujungnya saudara, kita melawan Allah, baik dengan kata-kata kita maupun dengan perbuatan kita. Saudara, pada waktu kami mengunjungi tanah Israel, perjalanan itu dimulai dari Mesir. Dan setelah kita keliling, saudara, di wilayah Mesir itu, lalu kita mulai melakukan sebuah perjalanan menuju ke Gunung Sinai.
Pemimpin tur itu mengatakan bahwa perjalanan darat dari Kairo menuju ke Gunung Sinai itu menempuh perjalanan 8 jam. Dan ketika rombongan kami yang berada di bus mendengar itu, saudara, mulai banyak yang berkata, waduh, ya, waduh. Saudara, pemimpin tur guide itu pintar sekali, dia berkata begini, jangan bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, rombongan kami itu gak ada yang bersungut-sungut saudara. Semua pada diam. Mungkin mereka takut menjadi bangsa Israel yang akan berputar-putar di padang gurun seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan itu. Saudara sekalian, tidak hanya tekanan dan kesulitan yang membuat kita kehilangan kesabaran dan mengambil sikap melawan Allah. Tetapi natur dosa di dalam diri kita bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak menghormati Allah, yang tidak takut kepada Allah. Dan ini bukan hanya menjadi ciri sebagian umat Tuhan, tetapi bahkan menjadi ciri dari umat manusia di sepanjang sejarah. Dosa telah menyebabkan manusia mengambil sikap memberontak kepada Allah. Tidak hanya melalui perkataan manusia, bahkan juga melalui sikap dan melalui perbuatan yang melawan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat kemajuan dan pencapaian manusia telah membuat manusia merasa dirinya sebagai Tuhan atas dirinya, bahkan atas alam semesta ini. Manusia dengan berani melawan Allah. Manusia tidak butuh Tuhan. Kemajuan dan pencapaian yang dialami oleh manusia membuat manusia kemudian tidak merasa lagi bahwa Tuhan itu penting bagi kehidupan mereka. Kemajuan teknologi, kemakmuran, kekayaan, kepintaran manusia membuat manusia merasa paling hebat, paling mampu, dan tanpa disadari, sikap seperti ini sebenarnya merupakan sebuah sikap pemberontakan kepada Allah. Kepintaran, teknologi, kekayaan, dan semua potensi manusia sebenarnya merupakan anugerah Allah yang membuat manusia itu kemudian tunduk, hormat, dan memuliakan Allah. Tetapi kita tahu bahwa semua instrumen itu bukan lagi sebagai alat untuk memuliakan Allah. Sebaliknya telah membuat manusia itu menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka tidak butuh Allah di dalam kehidupan mereka. Kita mungkin ingat saudara dengan satu kisah yang bercerita tentang bagaimana kapal Titanic dibuat oleh seorang perancang arsitek kapal yang sangat terkenal yang bernama Thomas Andrew. Dengan bangga Thomas Andrew mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal itu. Dan memang kapal yang dibuat oleh Thomas Andrew ini adalah sebuah kapal yang super canggih pada waktu itu. Sebuah kapal yang dijamin keamanannya. Tidak hanya kemewahannya, tetapi juga safety-nya, keamanannya itu sangat-sangat diperhatikan sekali. Namun saudara sekalian, ternyata dalam hitungan hari setelah kapal itu berlayar di samudra yang luas, dalam sebuah perjalanan perdana dari kapal itu, justru kapal itu akhirnya tenggelam dan menewaskan ribuan orang. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah gambaran dari kehidupan manusia di dalam dosa. Kehidupan manusia yang melawan Allah. Kehidupan manusia yang tidak lagi takut, tidak lagi hormat kepada Allah. Kehidupan manusia yang menganggap dirinya Tuhan atas dirinya, bahkan atas semesta ini. Di dalam ayat yang ke-6, kalau kita kembali dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel itu yang mati. Saudara, ini sangat tragis sekali. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang memelihara, Allah yang penuh dengan rahmat dan rahimin bagi umat-umatnya. Tetapi saudara, dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang menghukum. Dia adalah Allah yang menghajar anak-anaknya.
bahkan melakukan hal yang paling keras dengan tujuan supaya umatnya itu bertobat, menyesal, dan berbalik kepada Allah. Saudara, ular tedung yang disebut di dalam bagian ini adalah disebut juga sebagai ular yang berapi. Kenapa disebut sebagai ular yang berapi? Karena saudara, kalau ular ini menggigit manusia, maka di situ manusia itu akan merasakan panas seperti terbakar. Charles Spurgeon menceritakan tentang seseorang yang bekerja sebagai penjaga reptil di sebuah kebun binatang. Pada suatu hari dalam keadaan mabuk, dia bermain-main dengan beberapa jenis ular di dalam kebun binatang di mana dia bekerja. Mula-mula dia bermain dengan ular Maroko, saudara. Dan ini termasuk salah satu jenis ular yang cukup berbisa di Afrika. Dan kemudian ular itu ternyata tidak memagutnya atau tidak menggigitnya. Tetapi kemudian dia bermain dengan ular kobra. Dan pada waktu ular kobra itu bermain-main dengan dia, tiba-tiba saudara, ular kobra itu menggigit menggigitnya, dan akhirnya dia dibawa lari ke rumah sakit. Pada waktu dia di rumah sakit, mula-mula saudara, suaranya hilang. Lalu kemudian penglihatannya hilang, pendengarannya hilang, dan kemudian denyut nadinya melemah. Dan 1 jam kemudian setelah dia digigit, ia menjadi mayat. Saudara, betapa mengerikannya digigit oleh ular. Dan ular berapi ini atau ular berbisa ini di padang gurun itu jumlahnya cukup banyak, saudara. Padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel itu adalah daerah yang dipenuhi oleh ular-ular berapi. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 15, di situ dikatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas. Dengan ular-ular yang ganas. Dan Allah telah melindungi dan menjaga umatnya sedemikian rupa supaya mereka diselamatkan dan terhindar dari serangan ular-ular berbisa itu. Sampai pada akhirnya umat itu atau orang Israel itu melawan Allah. Dan Allah membiarkan ular-ular itu menjalar di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang menjalar di tengah-tengah kita bukan ular tedung, saudara. Tapi apa? Ya, COVID-19. Virus ini kecil sekali, ukurannya mikro. Tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop baru kita bisa melihatnya. Kita juga tidak tahu di mana dia ada, saudara. Karena ukurannya sangat kecil. Kalau kita lihat ular, kita pasti lari, saudara ya. Karena kita lihat. Tapi bagaimana dengan COVID? COVID tidak kelihatan, saudara. COVID tidak kelihatan. Sehingga kita nggak tahu dia ada atau nggak ada. Karena nggak kelihatan. Dan COVID ini, saudara, kita tahu sekarang ini, walaupun dia itu kecil sekali, ukurannya mikro, tapi dia sangat luar biasa. Dia sudah menjangkiti ratusan ribu orang. Dia sudah membunuh ribuan orang dalam sehari di beberapa negara. Dia telah membuat jutaan orang itu terisolasi di rumah mereka masing-masing. Dia juga membuat ekonomi dunia ini menjadi goncang, saudara. Bahkan saudara, dia membuat teror, membuat banyak orang menjadi takut, menjadi paranoid. Jadi orang sekarang kalau takut batuk sedikit, sudah wah ini corona ini ya. Atau flu dikit, wah ini corona. Jadi saudara, semua paranoid, saudara. Ada orang mati mungkin karena kecelakaan lalu dibilang, wah itu karena paranoid. Ada orang meninggal karena jantung lalu, wah itu paranoid. Jadi saudara sekalian, segala sesuatu itu dikaitkan dengan corona ini. Nah memang corona ini sangat-sangat mengerikan dan menakutkan.
Saudara, saya sangat yakin bahwa segala peristiwa yang jelek, peristiwa yang mengerikan termasuk COVID-19 ini adalah karena seizin Tuhan. Saya sangat yakin itu. Segala peristiwa di dalam dunia ini tidak bisa dilepaskan dari kontrol dan kedaulatan Allah yang mutlak atas dunia ciptaannya. Namun kita juga meyakini satu hal, saudara, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, baik yang baik, baik yang buruk, bahkan segala peristiwa yang menakutkan, termasuk COVID-19 ini, diizinkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik terhadap sebuah bangsa, baik terhadap pribadi-pribadi, dan Allah memiliki maksud dan rencana di balik semua peristiwa itu. Itulah di Mesir terjadi dengan tujuan supaya Allah menyatakan kuasanya atas Mesir. Kita juga melihat apa yang dialami oleh Naaman dengan penyakit kustanya, dengan tujuan supaya Naaman kemudian percaya kepada Allah Yahweh. Kita juga melihat kisah tentang Lazarus yang sakitnya kemudian membawa pada kematian, dengan tujuan supaya Allah itu dimuliakan. Dan kemudian kita melihat di dalam kisah ular tedung ini, semua diizinkan oleh Allah dengan maksud yang indah, maksud tertentu dari Allah. Dan dalam konteks ular tedung ini, agar bangsa itu bertobat dan kembali kepada Allah. Bagaimana dengan COVID-19 ini? Apa maksud Allah di dalamnya? Saudara, mungkin ada yang mengatakan bahwa maksud Allah dengan COVID ini adalah untuk menghukum. Karena manusia terlalu hidup di dalam dosa, melawan Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa COVID ini diizinkan oleh Tuhan dengan maksud yang baik untuk mendatangkan berkat dalam tanda petik bagi manusia. Ada berkat-berkat rohani yang manusia dapat petik, yang dapat dipelajari oleh manusia melalui peristiwa atau wabah ini. Namun saudara, apapun yang kita pahami, baik berkaitan dengan hukuman, baik berkaitan dengan berkat, baik berkaitan dengan kutuk yang kita baca atau kita pelajari berkaitan dengan wabah ini, kita melihat dan menyimpulkan satu hal. Segala sesuatu yang terjadi itu ada maksud Tuhan yang baik, ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik bagi umatnya, bagi manusia, dan terlebih bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada teks kita ini. Ternyata ular tedung itu membuat bangsa itu kemudian menjadi sadar. Mereka menyesal, mereka datang kepada Musa. Saya membayangkan saudara, bangsa itu mungkin datang dengan tangisan. Karena mereka melihat akibat daripada dosa mereka yang membuat begitu banyak orang jatuh, membuat banyak orang meninggal dunia. Dan bertambah hari, bertambah banyak. Dan mereka datang kepada Musa. Mereka tidak hanya mengakui dosa mereka, tetapi mereka juga memohon supaya Musa mendoakan mereka agar wabah itu atau ular itu segera bisa diselesaikan. Itulah sebabnya saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, Musa mendoakan mereka. Musa mendoakan bangsa itu. Saya melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Musa dalam bagian ini. Pada waktu bangsa itu bersungut-sungut, pada waktu bangsa itu marah, mereka marah tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada Musa. Tetapi ketika mereka menyesal, mereka kembali kepada Musa, mereka meminta kepada Musa supaya Musa mendoakan mereka. Wow, luar biasa. Saya melihat Musa dengan hati yang lapang, dia mau mendoakan mereka. Mungkin ada orang lain yang berbeda dengan Musa. Kalau dia seperti Musa, mungkin dia akan berkata, kapok ya, sorry, rasain gitu. Tapi tidak dengan Musa. Saya yakin kesabaran yang besar dari Tuhan telah ditaruh di dalam hati Musa, sehingga ia mau mendoakan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini dalam kondisi dunia yang kita lihat, kita saksikan, begitu banyak usaha-usaha yang kita sudah lakukan.
yang pemerintah sudah lakukan, yang masyarakat sudah lakukan. Usaha-usaha itu adalah untuk memblokir penyebaran daripada virus ini. Usaha-usaha yang dilakukan itu adalah untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit. Tetapi saudara, satu hal yang tidak boleh kita abaikan, satu hal yang sangat penting yang oleh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan tidak boleh abaikan, yaitu berdoa. Berdoa, berdoa dan berdoa. Mungkin kita berkata, untuk apa berdoa? Tidak ada gunanya. Saudara sekalian, berdoa itu sangat penting. Di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Berdoa. Dan berdoa, saudara sekalian, tentu dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita membawa bangsa ini, dunia ini kepada Tuhan. Kita membawa syafaat kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudara sekalian, kita tidak lagi menjadi seorang pendoa yang menuntut, tetapi menjadi seorang pendoa yang dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan agar wabah ini, agar pandemi ini bisa segera berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih itu kemudian menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang dipagut ular itu ketika melihat kepadanya, melihat kepada ular tembaga itu bisa segera sembuh. Dan ini adalah jawaban dari Tuhan atas persoalan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, ular tembaga ini juga disebut dengan nama Nehustan. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, hanya dengan memandang kepada ular tembaga itu, maka setiap orang yang digigit oleh ular itu dikatakan tetap hidup. Bapak Ibu, mungkin kalau ular tembaga itu masih ada sampai sekarang, mungkin sebagian orang akan gunakan ular tembaga ini untuk menolak wabah corona ini. Nehustan ini mungkin akan menjadi rebutan banyak negara. Dan mungkin dikomersilkan oleh banyak orang. Lalu kemudian lama-lama Nehustan ini atau ular tembaga ini akan disembah. Tapi beruntunglah saudara sekalian, di zaman Raja Hizkia Nehustan ini dirobohkan. Karena pada waktu itu bangsa Israel menjadikan Nehustan ini atau ular tembaga yang didirikan oleh Musa ini menjadi berhala bagi mereka. Tetapi satu hal yang luar biasa, saudara, Nehustan ini atau ular tembaga ini adalah sebenarnya tipe dari sesuatu yang akan datang. Nehustan itu merujuk kepada satu pribadi yang akan ditinggikan di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nehustan di dalam perjanjian lama itu adalah sebenarnya merujuk kepada seorang Nehustan yang akan datang, yaitu Kristus sendiri. Dan sama seperti ular tembaga itu ditinggikan di padang gurun, demikianlah Kristus yang akan datang itu akan ditinggikan di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah jalan keluar dalam setiap persoalan manusia, terutama ketika manusia berada di dalam dosa, ketika manusia diperbudak, dicengkram oleh dosa. Yesus Kristus adalah jalan keluar. Yesus Kristus memberikan keselamatan. Yesus Kristus memberikan hidup. Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah kedatangan yang membawa manusia kepada kelepasan, membebaskan manusia dari dosa, dan memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Saudara, ancaman kita yang terbesar bukan sebenarnya ancaman COVID-19. Ancaman kita yang terbesar adalah ancaman yang jauh melebihi corona ini. Ancaman itu adalah ketika kita terpisah dari Allah. Ancaman kehidupan kita adalah ketika kita bermusuhan dengan Allah. Ketika kita menjadi seteru Allah. Ketika kita belum diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita belum dipersatukan dengan Allah. Maka saudara sekalian, hidup kita tidak hanya menderita di dalam dunia ini karena dosa. Tapi kita juga menderita pada akhir di dalam kekekalan. Kita akan mengalami hukuman yang kekal. Kenapa? Karena kita belum mengalami pendamaian dengan Allah. Itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk memandang kepada Kristus. Melihat kepada Kristus. Artinya kita percaya kepadanya. Kita diperdamaikan dengan Dia. Kita dipersatukan kembali dengan Dia. Dan ini adalah berkat yang terbesar yang kita alami di dalam hidup kita ketika kita menerima keselamatan di dalam Dia, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, mungkin ada yang berkata, yang penting gue selamat dari COVID-19. Bodoh amat dengan keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat-sangat bodoh sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mungkin bisa selamat, kita mungkin terhindar dari wabah ini. Tetapi pertanyaan saya yang paling penting adalah apakah kita terhindar dari murka Allah? Apakah kita terhindar daripada hukuman kekal yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berada di dalam Kristus, yang tidak diperdamaikan dengan Kristus? Hari ini saudara sekalian, jika kita masih di dalam dosa, jika kita belum berdamai dengan Allah, Dia mengundang kita untuk melihat kepadanya, untuk memandang kepada salib Kristus, untuk percaya kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu. Memandang kepada Yesus yang tersalib itu berarti juga kita menaruh harapan kita kepadanya. Di dalam setiap kemelut kehidupan kita, kita memandang kepadanya, kita menaruh harapan kita kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada kekayaan kita? Kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kekayaan kita tidak menjamin bahwa kita terhindar dari wabah ini. Kepada dokter? Dokter sekarang saudara banyak terjangkit dan bahkan meninggal dunia. Bahkan dokter menolak pasien datang ke tempat mereka praktek, ke klinik. Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Di mana tempat yang paling aman hari-hari ini? Mau lari kemana kita? Kita hanya bisa berdiam di rumah. Kita mengurung diri. Kita tidak bisa kemana-mana. Di sana ada COVID, di situ ada COVID, di mana-mana ada COVID. Hanya dengan memandang kepada Kristus. Hanya dengan melihat kepada Kristus. Kita menaruh harapan kita. Kita menaruh percaya kita kepadanya. Dan kita yakin pada waktunya wabah ini akan berlalu. Wabah ini akan selesai. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar di masa lalu, pernah bertemu dengan seorang dokter spesialis bedah terkemuka di kota Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Dokter ini saudara memiliki kebiasaan pada waktu ia melakukan operasi untuk membedah pasiennya, dia selalu berkata begini, lihatlah baik-baik luka ini, kemudian pandanglah saya. Jangan melepaskan pandangan Anda sampai saya selesai operasi.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita mungkin memandang sekeliling kita. Begitu banyak berita-berita yang tidak kita harapkan. Kita memandang sekeliling kita menyaksikan begitu banyak kematian terjadi. Kita memandang sekeliling kita, begitu banyak persoalan yang terjadi. Tapi hari ini, setelah kita memandang sekeliling kita, Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Kristus, memandang kepada Dia. Sebab hanya di dalam Dia ada pemulihan. Hanya di dalam Dia ada pertolongan. Hanya di dalam Dia ada penyelesaian. Hanya di dalam Dia ada kehidupan. Mari kita memandang kepada Dia. Mari kita memandang terus kepada Kristus yang tersalib itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, baiklah kita sampai kepada penghujung firman Tuhan hari ini. Kita bisa menyimpulkan dari bagian ini bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Dan oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti untuk memandang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang bergoncang ini, Engkau mengundang kami untuk hanya melihat kepadamu. Karena dengan memandang kepadamu kami memperoleh hidup. Kehidupan yang kekal Tuhan janjikan bagi kami ketika kami diperdamaikan dengan Engkau. Tetapi juga pengharapan yang tidak pernah pupus di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan dunia hari ini, kami tetap memandang kepadamu. Kami tetap melihat kepada Yesus yang ditinggikan, diagungkan. Sebab di dalamnya kami menaruh pengharapan dan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati di dalam hidup kami. Berkati dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Baik, selanjutnya mari kita akan mengumpulkan persembahan kita, saudara. Seperti minggu-minggu sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita bisa mengumpulkan persembahan dalam dua bentuk. Bisa melalui Anda sekarang juga mengirim ke nomor rekening gereja masing-masing, karena ini ibadah sesinode kita. Nanti akan ditampilkan di layar nomor rekening gereja masing-masing. Atau yang kedua adalah silakan kumpulkan persembahan sekarang juga, masukkan di dalam amplop. Setelah itu tutup amplopnya lalu simpan. Kita berharap, kita imani, kita mohon pertolongan Tuhan dalam waktu yang cepat. Kita akan bersama-sama kembali beribadah dalam rumah Tuhan di gereja masing-masing. Dan nanti persembahan kita yang sudah kita kumpulkan beberapa minggu ini dalam amplop, kita akan bawa ke dalam gereja. Juga termasuk perpuluhan, saudara. Perpuluhan bisa dikirim seperti biasanya per bulan Anda kumpulkan perpuluhan atau per minggu dan seterusnya. Bisa dikirim juga melalui rekening dan bisa juga simpan langsung di dalam amplop lalu tutup. Minggu nanti kapan kita bisa bersama, kita akan kumpulkan bersama-sama. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita semua. Kalau kita ada hari ini karena Tuhan sudah memberkati. Amin. Baik, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun badai topan menerpa, tapi aku percaya berkat Tuhan melimpah atasku. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman dan penyembahan kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau
besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menyapa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, sungguh-sungguh aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama di rumah, aku percaya Tuhan. Aku percaya dengan iman. Katakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Engkau adalah pemelihara hidup kami. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Engkau Bapa bagi kami, yang tidak mungkin membiarkan kami kelaparan, yang tidak mungkin membiarkan kami tergeletak kesusahan. Itu iman kami Tuhan, dan itu firman-Mu yang berjanji. Engkau yang memelihara hidup kami. Sekalipun keadaan di sekitar kami, keadaan ekonomi kelihatannya semakin sulit, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan kami adalah gembala kami yang baik. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kami di masa lalu, Tuhan juga sudah memelihara kami sampai hari ini. Dan dengan iman, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Sang Gembala itu tidak akan membiarkan kami, bahkan tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Terima kasih Tuhan, bila persembahan yang sudah kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan tulus hati, dan kami memberi dengan iman bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kami. Kami tidak takut, sebab Engkau selalu bersama dengan kami, mencukupkan segala
kebutuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Baik, selanjutnya mari kita akan menyaksikan warta yang akan disampaikan nanti lewat video singkat. Yang pertama saudara, kami sampaikan bahwa pada hari Rabu persekutuan doa tetap ada, saudara. Dan kami berharap semua jemaat berdoa di rumah masing-masing. Ini kesempatan terbaik. Seluruh keluarga, ya, seluruh anggota keluarga kumpulkan untuk berdoa. Hari Rabu kita akan persekutuan doa seperti biasa beberapa waktu terakhir ini. Live streaming saudara. Dan ikutilah panduan. Dan kami berharap kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Dan seluruh jemaat berdoa. Amin ya. Lalu kemudian yang kedua saudara. Mari nanti kita akan saksikan di video singkat berikut ini. Pesan-pesan para gembala yang akan memberikan kita sapaan, kekuatan karena para hamba-hamba Tuhan tidak bisa bertemu dengan jemaat secara langsung hari-hari ini. Dan kita bisa saling menyapa lewat video berikut ini. Shalom jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kondisi yang saat ini terjadi mungkin membuat kita mengalami ketakutan, bahkan juga mungkin mengalami kecemasan. Tetapi perjalanan iman daripada umat Tuhan membuktikan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan di dalam zaman gereja-gereja awal, Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib, di mana dikatakan bahwa Allah tetap memegang kendali atas segala situasi yang kita alami. Oleh karena itu, di tengah kondisi yang saat ini kita hadapi, bukan hanya ketakutan akan virus COVID-19, tetapi juga mungkin ketakutan daripada dampak itu sendiri, di mana mungkin perekonomian kita terganggu, usaha kita berhenti, pekerjaan kita pun harus dikerjakan dari rumah, bahkan kita tidak mampu untuk bisa melakukan aktivitas di luar rumah kita. Tetapi biarlah kita tetap semangat, tetap menjaga sukacita kita, dan tetap percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Oleh karena itu, di tengah penantian kita akan campur tangan Tuhan di dalam pergumulan kita hari-hari ini, biarlah kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan kita nantikan bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi. Terus berdoa, terus mengucap syukur, terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GKJ dimanapun Anda berada, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? COVID-19? Tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda dan saya. Firman Tuhan juga mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita hadapi situasi sekarang ini. Pertama, bersandarlah kepada perlindungan Allah. Kedua, taatilah pemerintah, lakukan tindakan-tindakan preventif. Dan ketiga, kita telah dibekali antibodi oleh Sang Pencipta kita. Harus stabil dan prima, tidak perlu takut. Semangat, Tuhan menyertai kita.
Salam sejahtera umat Tuhan. Shalom. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kasih-Nya, Ia menyertai dan memberkati kita hingga kini. Kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jakarta, mari kita membangun diri kita di dalam Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kita sebagai orang percaya, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Sebagai hamba Allah, saya mengajak kita semua untuk membangun persekutuan kita di dalam Tuhan, di dalam doa, perenungan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, supaya kita terus berjalan mengikut Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, hari ini banyak orang mengalami krisis karena COVID-19, baik yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia. Orang-orang mengalami kesedihan, orang-orang mengalami ketakutan karena COVID ini, bahkan mengalami kesedihan karena keluarganya meninggal dunia karena COVID ini. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan penyertaan-Nya. Janji-janji penyertaannya, pimpinannya kepada setiap kita. Karena itu kita jangan takut, tapi kita harus tetap semangat. Dan kita tetap menjaga diri dengan baik, jaga kesehatan. Karena kita yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap beserta dengan kita selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Menurut Bapak Ibu, kejadian apakah yang paling banyak dibicarakan hari ini? Video, berita, topik diskusi juga tentang itu. Iya, tepat sekali. Virus COVID-19. Dari anak kecil sampai orang tua tahu tentang corona. Dan mungkin di dalam tidur kita pun terbawa corona. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata corona? Pandangan orang terhadap virus corona adalah kematian, kerugian, malapetaka, kutukan, akhir dari segala-galanya, kebuntuan, kegagalan, tidak ada harapan, musibah, dan lain sebagainya. Terlalu sering kita membesar-besarkan virus corona, hingga kita melupakan apa sesungguhnya makna yang tersembunyi di balik virus corona. Bapak, Ibu, Saudara boleh memikirkan bahwa hari-hari ini ada kelompok-kelompok yang merasa bersyukur dengan adanya wabah virus corona. Siapakah itu? Para pelajar. Virus corona telah berjasa menghapuskan ujian nasional. Saya tidak usah lagi membawa anak saya untuk ujian nasional ke Bandung. Dan semua anak sekolah otomatis naik kelas. Bapak, Ibu, Saudara pernah terpikirkan bahwa hari ini ada konveksi masker kain, produsen jaket plastik, kacamata, sepatu boot, kaos tangan, vitamin, multivitamin, suplemen, dan lain sebagainya melimpah dengan orderan. Laris manis di pasaran. Nampaknya wabah virus corona menjadi berkat tersendiri bagi produk-produk yang dulunya tidak pernah dilirik oleh orang. Bagaimana dengan mereka yang tertular virus corona? Tentu bagi mereka yang bisa bertahan, sembuh, ada berkat tersendiri buat mereka, yaitu apa? Mereka menjadi imun. Ketika mereka terpapar kembali, maka imun tubuh mereka bisa melawan virus corona dengan cepat. Bagi saya dan saudara yang tidak terjangkit virus corona, harus selalu berjaga-jaga, mawas diri. Karena di dalam tubuh kita belum ada antibodi untuk virus corona. Oh, itu berkat tersendiri bagi yang terinfeksi virus corona. Namun bagi saya, Bapak Ibu, semua berkat-berkat itu hanyalah sebagai pelengkap, penambah warna dan variasi dalam hidup kita. Ada pengalaman yang lebih istimewa, lebih besar ketimbang sekedar hanya mendapatkan untung dari usaha, tidak ikut UAN, tidak ikut ujian kenaikan kelas, hanya karena menjadi imun. Ada sesuatu yang lebih dari itu yang harus kita sadari hari ini. Saya mendengar banyak kesaksian bahwa hari-hari ini semua hati nurani manusia tertuju kepada Pencipta, tertuju pada Tuhan.
Mereka menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak bisa membentengi diri mereka, bahkan tidak bisa menghalau virus itu masuk ke negaranya, bahkan masuk ke benteng istananya. Negara-negara maju sekelas Amerika, Italia, Inggris, Jerman, Prancis sama paniknya dengan negara-negara berkembang. Dari masyarakat biasa, pejabat, sampai bangsawan, pangeran, ratu, dan raja. Tak terkecuali, saudara, berkat yang lebih dari semua adalah kembalinya manusia pada Tuhan. Kembalinya manusia melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan di balik peristiwa virus corona. Virus yang kecil, tak terlihat oleh mata, namun begitu cepat menular. Berkat yang luar biasa yang bisa kita terima ketika situasi dunia dilanda oleh virus corona adalah bahwa kita bisa berkumpul di rumah bersama keluarga. Saya sangat merasakan betapa indahnya waktu bersama dengan keluarga. Sebelum virus corona melanda, aktivitas saya lebih banyak di luar. Acap kali pulang pada jam 10 malam, anak-anak saya sudah letih, lebih sering mereka sudah beristirahat. Sehingga jarang sekali bersekutu dan bersama-sama. Syukur-syukur bila seminggu bisa terjadi 3 kali. Namun hari-hari ini, setiap malam saya menikmati persekutuan bersama keluarga. Ini berkat yang ada di balik virus corona. Ada berapa banyak keluarga yang hari ini kembali harmonis karena memang mereka harus tinggal di rumah. Berapa banyak anak remaja, pemuda mencari kebahagiaan di luar. Hari ini mereka ada di rumah. Semua dalam keadaan berjaga-jaga, bergandengan tangan, berdoa, saling menasehati, mengingatkan. Oh, indah sekali. Jarang sekali terjadi di dalam sejarah bahwa ada satu waktu bersamaan hampir seluruh belahan dunia di mana orang-orang berkumpul di rumah mereka. Anda bayangkan betapa luar biasanya mereka berdoa. Jadi berkat yang terindah adalah ketika manusia menemukan Tuhan, mengakui Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui Tuhan, hari ini mereka mengakui Tuhan. Banyak yang angkat tangan untuk menyerah, memohon agar Tuhan turun tangan menolong mereka. Hari ini berapa banyak lagu rohani yang dilantunkan, berapa banyak doa yang dipanjatkan. Yang lebih dahsyat lagi hari ini, berapa banyak manusia yang membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak manusia yang kembali mulai melihat pada pesan Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali pada waktu-waktu di mana unsur-unsur dunia itu runtuh. Di balik virus yang menakutkan dan mengerikan itu ternyata ada berkat tersendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, orang sekelas Ayub pun diberikan kesempatan untuk melewati hari-hari yang sulit dalam hidupnya. Semuanya itu ia peroleh untuk membuktikan bahwa ia cinta Tuhan, meskipun tidak mudah, bukan? Itulah sebabnya di dalam perjalanan penderitaannya, Ayub sempat salah menyangka. Namun pada akhirnya, kata Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, pengalaman pahit, pengalaman yang penuh air mata, membawa Ayub ke dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita menghadapi hidup ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang selalu berserah kepada Tuhan, hati yang memohon agar Tuhan berbicara, menunjukkan jalan, beracara pada kita. Baik kita yang tidak tertular virus corona dan apapun yang sedang kau alami. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tetap semangat, terus berjuang, tetap beriman, percayalah bahwa badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di dalam bulan April ini dan juga merupakan minggu terakhir dalam masa Prapaskah. Sebelum hari Jumat ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Kristus melalui Jumat Agung. Dan
kebiasaan kita Gereja Kristen Jakarta pada minggu pertama biasanya kita selalu mengadakan perjamuan kudus, tetapi sinode telah memutuskan bahwa perjamuan kudus untuk sementara ditunda untuk diadakan. Tapi baiklah, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak bisa melaksanakan perjamuan kudus, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Dia. Biarlah kita setiap kali mengingat akan pengorbanannya, akan penyalibannya di atas kayu salib, kita diingatkan kembali akan kasih setianya, kebaikannya dan anugerahnya di dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita tidak sendiri, tetapi di dalam Kristus kita bersama dengan Dia, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Bahkan kita juga bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Terlebih dalam situasi keadaan wabah hari-hari ini, kita tidak sendiri, tapi kita dengan umat Tuhan sehati berdoa, sehati membawa dunia ini, bangsa ini kepada Tuhan di dalam permohonan kita kepadanya. Dan juga kita diingatkan akan pengharapan kita bahwa pada suatu saat nanti Yesus akan datang kembali, dan di saat itulah Dia akan menjamu kita dalam perjamuan kudus yang dihadiri oleh orang-orang yang kudus di muka bumi ini, bersama dengan Dia menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya, menikmati indahnya persekutuan dengan Dia. Dan biarlah pengharapan itu tidak akan pernah pupus dari kehidupan kita. Maka baiklah kita bersatu di dalam doa, mohon rahmat Tuhan dan kebaikan-Nya terus dinyatakan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sekalipun kami dalam kondisi seperti ini tidak bisa mengadakan perjamuan kudus, tetapi biarlah iman kami di dalam Engkau tetap teguh. Dan melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sebagaimana telah dinyatakan di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pengorbanannya di atas kayu salib bagi kami, menghapus dosa kami, menebus kami, dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Teguhkanlah iman kami dalam perjalanan hidup di dunia ini mengiring Tuhan, agar kami tetap teguh, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.